Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, selamat pagi, apa kabar kawan? Nggak seperti biasanya jam 8 Rasika sudah ada penyiarnya yang versi Pekalongan ya. Bukan apa-apa. Kalau biasanya kita jam 6 pagi sampai jam 9 itu Kelana Kota atau traffic report dari Pantura sampai dengan Rembang sana. Dan pagi hari ini spesial sekali karena pagi hari ini Bincang Rasika akan berbincang sehat bersama Dr. Hartono spesialis anak. Beliau merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit HA Zaki Junaid ya, yang prakteknya setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 3 sore, yang di situ juga melayani pasien umum BPJS, terus juga BPJS Naker, Jasara Harja, asuransi kesehatan lainnya. Dan pagi hari ini bersama saya Bagus AA dan juga Dr. Hartono spesialis anak akan mengangkat tema mengenal masalah gangguan pencernaan pada anak ya. Jadi gangguan pencernaan pada anak ini merupakan hal yang biasa terjadi. Jadi kondisi seperti ini tentu saja bisa menyebabkan ibu panik, terus juga resah, gelisah karena anak menjadi rewel dan tidak nyaman ya dok ya. Ya betul. Juga memunculkan gejala-gejala seperti rewel, perut kembung, mual, muntah, diare hingga dehidrasi. Nah, ada beberapa gangguan pencernaan yang umum dialami oleh anak ini dok. Dari beberapa literasi yang saya baca, seperti misalnya perut kembung, terus juga kolik, sembelit, dan diare. Ya betul. Dan umum dialami itu, kalau orang Jawa bilang ada yang gumoh gitu ya. Terus perut sering kembung, itu kalau gumoh ya. Ya. Juga kolik, sembelit, dan diare. Ini sebetulnya masalah gangguan pencernaan pada anak ini umumnya disebabkan oleh apa sih dok? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, kita perlu perhatikan dulu yang dimaksud dengan saluran cerna itu dari mana sampai mana. Nah, gitu. Ini dia yang perlu diketahui juga sama ibu-ibu nih. Ya, kita mulai saluran cerna itu biasa kita mulai dari mulut sampai nanti keluar ke bawah. Jadi mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, disitulah. Di sini memang banyak gangguan-gangguan yang terjadi. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang masalah gangguan, kita harus tahu dulu. Sebetulnya di dalam saluran cerna itu ada apa aja? Ya, pertama di situ ada sel-sel imun yang untuk mempertahankan kondisi si bayi supaya tidak sering sakit. Yang kedua juga di situ banyak sel-sel saraf. Yang ketiga juga di situ banyak sel-sel bakteri yang baik. Ada bakteri baik juga ternyata ada ya, di situ. Justru di situ keseimbangannya ada di situ. Jadi kalau saluran cerna tidak seimbang antara bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik, akan terjadi sakit. Ya, tadi berhubungan dengan gumoh segala macam itu. Kalau saya gumoh itu seringnya saya ketahui sebagai anak yang kelebihan makanan dok. Oh gitu. Ini bukan penyakit atau gangguan nih, hanya kelebihan makanan saja. Misalnya saja mengkonsumsi ASI dari ibunya terlalu banyak, akhirnya gumoh. Tapi sebetulnya apa sih dok itu dok? Ya sebetulnya begini, sebenarnya untuk gangguan saluran pencernaan itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama akibat alergi susu sapi. Alergi susu sapi. Ya, yang kedua gangguan fungsional dari sistem usus. Nah itu, kalau gumoh itu termasuk yang fungsional gangguan saluran cerna. Nah itu. Jadi di situ kadang-kadang timbul gumoh. Kenapa di situ bisa timbul gumoh? Karena bakteri-bakteri yang sebetulnya di situ harus ada itu berkurang. Contohnya bakteri-bakteri pre dan probiotik. Nah itu sering kan banyak. Kemudian juga kalau di situ komposisinya lebih banyak yang jelek, akibatnya yang namanya probiotik dan prebiotik akan kalah di situ. Gitu ya. Jadi gumoh itu bukan karena posisi tidur si bayi atau si anak, bukan ya dok ya? Bukan karena kekenyangan juga. Gitu ya. Kalau kekenyangan akibatnya dimuntah, bukannya gumoh. Begitu ya. Baik. Ini dok, beberapa penanya yang sudah masuk di Rumah Sakit Zaki Junaid juga banyak. Tapi untuk Anda yang ingin misalnya saja berkonsultasi, silakan Anda bisa mendaftarkan lewat WA di Rumah Sakit Zaki Junaid di 0857 1111 5683 atau melalui aplikasi M Junaid yang bisa di-download di aplikasi Play Store ya.
Di Play Store sudah ada ya. Oke, baik. Ada yang pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari @ruliani098. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Anak saya 9 bulan dok. Seringkali susah buang air besar. Kadang kala 3-5 hari baru BAB. Dan saya sering kasih obat pencahar seperti Mikrolak. Kira-kira aman nggak dok untuk anak saya? Baik. Kalau sudah sering sekali, kita harus melihat faktornya apa. Ya. Oke. Yang pertama, jangan terlalu sering memberikan obat-obat Mikrolak. Karena dia akan merangsang kerja usus itu akan jadi malas. Oh gitu dok? Nah iya, karena dirangsang, ya biar keluar. Dia nggak bekerja jadinya ususnya. Oh gitu ya efeknya ya? Nah iya, efeknya begitu. Makanya kita harus lihat seberapa sering dia nggak buang air besar. Oke. Kalau dia hanya minum ASI, biasanya memang kadang-kadang bisa agak lama. Tapi kalau dia udah umur 9 bulan ya tadi ya itu tergantung dari pola makannya dia juga. Ada serat enggak? Oke. Serat, kemudian ada buah enggak itu. Nah itu yang utama. Air juga penting karena tanpa itu semua, tanpa ada serat, gerak usus akan makin lambat. Oke. Yang kedua juga di pengelola tadi yang saya sampaikan tadi, probiotiknya bagaimana di sana? Dia mendapat makanan-makanan yang mengandung probiotik tidak? Dok, saya ingin tanya nih. Ya, ya. Makanan probiotik itu contohnya apa sih, dok? Itu paling gampang, itu di Indonesia paling banyak. Oh gitu ya? Iya, tempe wis dah. Tapi kalau misalnya anak 9 bulan gimana, dok? Ya kan bisa kita kasih, kan termasuk dia salah satu kalau misalnya dibuat ada susu ada susu kedelai. Oh gitu. Nah kalau misalnya tempe dihancurkan jadi makanan tambahan dia kan. Oh di blender juga? Ya di blender dimatikan gitu ya? Dibuat namanya apa, nasi tim. Udah polanya nasi tim di situ. Itu makanan-makanan probiotik yang paling gampang itu tempe ternyata ya. Iya di Indonesia itu tempe. Bukan berarti kedelai yang masih murni terus kita olah atau tempe yang sudah jadi yang saja sudah bisa. Sudah. Oh gitu ya. Iya. Dan itu nggak masalah dok? Oh enggak masalah. Terkait dengan tadi misalnya saja obat pencahar itu kan bisa bikin usus jadi males nih untuk bekerja. Sebetulnya kalau normal itu maksimal penggunaannya berapa hari atau berapa minggu dok? Itu kalau kita lihat dulu harus kita periksa ya. Perutnya mengandung banyak kotoran enggak itu? Waduh. Kalau memang di perut teraba keras, nah itu baru kita boleh berikan. Tapi kalau enggak berarti kan konsumsi dia makan mungkin kurang. Oke. Tidak ada serat itu, jadi tidak mau usus bekerja. Kalau 9 bulan masih hanya mengkonsumsi ASI saja mungkin kurang kurang karena dia udah diberikan makanan padat. Idealnya ya. Idealnya udah dari umur 8 bulan 7 bulan udah harusnya udah berikan makanan ya? padat. Umur 9 bulan makanan padat, setahun udah seperti dewasa. Kita seorang bapak, kalau saya sih saya bisa memperhatikan sejauh itu ya dok. Sebetulnya mudah sih ya, semudah gitu ya, kita pantau. Oke. Kalau ibu-ibu mempunyai buku KIA, itu di situ ada semua. Yang warna pink itu ya dok? Iya betul. Ya kadang-kadang ibu-ibu hanya menyimpan di atas lemari. Atau pas hanya diperlukan misalnya ke posyandu saja. Iya, tapi itulah. tidak pernah baca. Tidak pernah baca di situ. Hanya bacanya ada. Paling ini anak saya beratnya naik apa turun gitu aja. Iya. Padahal semua lengkap dibuat. Gitu ya dok? Iya. Oke. Saya baru tahu dok. Ternyata makanan probiotik itu ada di sekitar kita dan sering kita lewat depan rumah kita. Misalnya tukang sayur itu sering bawa. Iya. Kalau buat anak-anak yang suka makanan Korea itu biasanya kita kasih kimchi juga sudah mengandung kimchinya ya. Iya. Oke. Gitu ya. Ibu @ruliani_098. Semoga saja jawabannya puas ya. Tapi kalau misalnya belum puas, nanti bisa datang langsung deh ketemu sama Dokter Hartono. Ya. Betul. Jadwal polikliniknya setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore ya. Oke. Ada @Enia_imut. Imut ini ternyata. Ini mungkin ibunya imut ini dok. Assalamualaikum dokter. Bayi saya usia 6 bulan lebih. Dia full sufor. Waduh, sufor. Dan sekarang sudah dikasih MPASI dan dikasih makanan homemade karena saya nggak ingin kasih bubur yang dijual di pinggir jalan, soalnya biar lebih sehat dan higienis. Pertanyaannya saya adalah, semenjak dikasih MPASI, dia BAB sehari 3-4 kali dan fesesnya lembek. Apakah makanan yang dia makan sudah dicerna dengan baik, dok? Secara dia kalau habis makan,
selang 4 sampai 5 jam itu kadang BAB. Mohon jawabannya, Dok. Terima kasih. Oke. Baik. Ini pertanyaan baik nih, sering terjadi memang. Oke. Kalau kita memberikan makanan tambahan, sesuaikanlah dengan umurnya dulu. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan umur, ya akan akibatnya begitu. Usus belum mampu untuk mencerna, sudah dikasih makanan yang tidak sesuai dengan umur. Baik. Jadi akibatnya seringlah diare. Kemudian juga kita lihat, dia sudah mendapatkan susu formula dari kecil ya. Iya. Nah itu, kita lihat susu formulanya yang apa? Mengandung lactobacillus enggak? Yang probiotik tadi. Kalau memang itu cukup, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang begitu. Yang mengandung lactobacillus. Iya, lactobacillus kah? Yang sekarang sedang banyak diteliti ada lactobacillus reuteri. Nah itu yang kekhususannya lagi. Oke. Itu susu formula itu betul-betul dari susu sapi bukan sih, Dok, sebetulnya, Dok? Ya. Kalau saya baca nih, Dok, di luar negeri nih, Dok. Iya. Susu formula itu malah justru jarang diiklankan atau bahkan sudah tidak diiklankan loh, Dok. Karena mereka menganggapnya itu gula rasa susu. Kalau gula rasa susu itu yang UHT. Oh, begitu. Ya, kalau susu full cream itu memang dari susu asli. Oke. Memang kalau di luar negeri trennya sekarang dia kembali ke ASI. Iya. Tapi kalau orang Indonesia karena gaya-gaya, nah itulah. Nggak mau memberikan asinya ya, Dok. Susu formula aja. Padahal nggak usah beli tanpa kadaluarsa. Iya. Di mana saja siap gitu ya. Betul. Karena apa, kita harus melihat susu formula pun hanya boleh diberikan pada hal-hal yang tertentu saja. Misalnya, Dok. Misalnya kalau dia ada kelainan alergi tadi, saya bilang tadi. Baik. Alergi kan ada susu khusus untuk alergi. Jadi tidak diberikan susu sapi yang biasa, tapi diberikan susu sapi yang terhidrolisasi. Jadi protein alerginya itu diambil. Oke. Tetap dia susu sapi. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah mungkin dari ini karena kenapa diare, mungkin di dalam ususnya kekurangan yang namanya probiotik tadi. Keseimbangan antara probiotik dengan yang lainnya nggak seimbang. Maka terjadi begitu. Iya, betul kayak presiden kedua kita bilang dulu, yang namanya tempe itu makanan sehat. Betul. Dan sekarang sudah mendunia. Iya. Di Jepang, di Eropa itu sudah tempe sekarang mahal. Kemarin katanya berapa dolar itu sekarang satu potong. Dan kalau memang anak-anak dibiasakan makan tempe dari kecil, dampak kedepannya kan akan jarang terjadi diare dia nantinya. Gitu ya, Dok? Iya. Begitu besar manfaatnya sebetulnya tempe. Dan murah loh, Dok. Murah meriah, dimanapun dapat dibeli. Oke, baik, kita akan break dulu karena masih juga ada banyak pertanyaan untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Hartono di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Silakan bisa datang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 3 sore. Dan untuk pendaftaran pasien bisa lewat nomor WA di 0857 11 11 5683 atau melalui aplikasi M Junaid, dan di situ melayani untuk pasien umum, BPJS, Naker dan BPJS, Jasara Harja serta asuransi kesehatan lainnya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kawan Rasika, kita kembali lagi bersama saya Bagus AA dan juga Bapak Dr. Hartono, spesialis anak dari Rumah Sakit HA Zaki Junaid ya. Ternyata informasi nih untuk Anda kawan Rasika bahwa di Rumah Sakit Junaid juga ada layanan tumbuh kembang anak ya. Di situ meliputi sensori integrasi, terapi wicara, terapi okupasi dan juga psikologi. Di situ ada tim terapinya, terus juga ada tim dokternya, serta juga tim psikolog. Serta juga untuk Anda yang membutuhkan imunisasi untuk anak, bisa datang langsung ke Rumah Sakit HA Zaki Junaid, bisa melayani imunisasi hepatitis B, terus juga MR atau campak, terus pentabio, IPV atau polio, BCG, dan masih banyak lagi imunisasi yang bisa Anda dapatkan di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Hartono, spesialis anak, silakan Anda bisa datang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 3 sore dengan pendaftaran pasien melalui WA di 0857 11 11 5683 atau melalui aplikasi M Junaid. Oke, dokter, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaannya cukup menarik nih. Dari Luciana. Pagi, dokter. Pagi. Kenapa ya
bayi saya perutnya selalu bunyi seperti kembung atau seperti orang kelaparan gitu. Kayak lagunya Rhoma Irama nih dok. Selain itu juga selalu buang angin dengan suara yang besar. Saat BAB juga begitu dok. Apakah itu berbahaya dok? Ini yang ditanyakan berarti buang anginnya suaranya besar atau yang apanya nih? Atau seperti orang kembung atau seperti orang kelaparan gitu dok? Kembung. Tolong mungkin, solusinya dok. Dari @Luciana. Dok, itu harus kita perhatikan, dia tuh minum ASI atau susu formula. Nah, kita belum tahu nih dok. Ya, kami misalnya kita berbicara tentang ASI. Oke. Biasanya tidak akan timbul begitu. Bisa timbul begitu karena cara menyusuinya yang salah. Jadi perlekatan antara mulut si bayi dengan puting susu si ibu tidak benar. Jadi ada udara yang masuk. Ibaratkan orang itu masuk angin akhirnya ya seperti gitu. Ada lubang antara mulut si bayi dengan puting ibu itu ada sedikit lubang, jadi masuklah udara sana. Kalau memang menggunakan susu formula, kita lihat botol dotnya itu memakai yang ada regulasinya, nggak ada yang pengatur. Yang dihisap. Jadi kalau misalnya nggak ada, dia akan terus saja. Ada udara masuk, ya akan masuk di situ. Akhirnya masuk angin ya. Itulah kembung. Sebetulnya kita harus melihat juga dari pola makan ibunya juga berpengaruh. Gitu ya dok? Iya, ibunya makan apa dulu. Jadi kalau makanan si ibu enak, ASI akan rasa enak buat si bayi. Ternyata gitu ya. Ini perhatian nih buat ayah atau bapak ya. Kalau misalnya punya bayi, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan makanan yang enak-enak kepada istrinya. Iya. Jangan nasi megono aja gitu ya. Kali nasi megono dapatnya karbohidratnya aja nanti ya dok ya. Iya. Nah, maka itu untuk mengatasinya hal yang baik, maka itu harus diperhatikan itu. Jadi bisa konsultasi ke bidan, misal cara menyusui yang baik itu bagaimana. Karena itu tahapannya ada 10 langkah menyusui yang baik itu bagaimana ada itu. Jadi bisa konsultasi. Kalau bingung nanti browsing lah ya. Lah. Googling sekarang banyak kok. Cara memberikan ASI yang benar ya. Pertama-tama dibuka dulu. Begitu ya Mbak Luciana ya. Ini mungkin karena kemasukan angin ya. Udara yang masuk ya. Itu bisa dilihat dari botol kalau misalnya memang susu formula atau misalnya menggunakan ASI, posisi si mulut bayi itu dan tidak puting tepat. Itu tidak tepat ya. Sekarang ada @Rina Sari. Assalamualaikum dokter, anak saya sudah 5 hari perut kembung dok. Sudah diperiksa 3 kali masih kembung juga dan gasnya banyak. Lumayan ini bisa buat masak ya. Ini gasnya melon atau yang iya ini. Tinggal dipasang selang ya. Sama regulator. Makan sedikit, jarang buang angin. Susu juga nggak mau dok. Pilek dan nafas grog-grog gitu. Usia anak saya 1,5 tahun. Pilek dan nafasnya grog-grog juga. Terima kasih dok dari Rina Sari. Itu tadi berhubungan saluran cerna yang saya pertama kali saya bicarakan. Ada nggak faktor alergi? Nah itu harusnya terdeteksi dia sejak awal. Sejak lahir pun harusnya kalau dia periksa ke bidan harus ada yang namanya deteksi dini alergi. Itu ada kartunya. Itu sering kita lewati loh dok. Maka itu sering tidak pernah terdeteksi. Alergi apa saja? Iya. Harus utama adalah dari orang tuanya. Ada nggak faktor alergi pada orang tuanya? Orang tuanya dua-duanya alergi, berarti hampir 80% anak itu akan alergi. Lah tinggal orang tua misalnya alergi apa gitu. Iya, biasanya tapi beda kalau orang tuanya alergi. Misalnya kacang, belum tentu anaknya alergi kacang. Gitu ya. Iya. Cuman pasti mesti pembawaan alergi itu dapat ya. Iya. Itu maka itu kenapa dia sampai begitu? Kita lihat ada faktor alergi tidak. Ini info penting loh dok, bahwa sejak usia dini sebagai orang tua harus mengetahui alergi anak ini. Iya, kita sering terlewatkan dok. Apa yang penting? Makanya kenapa dia tidak bisa napas gerak-gerok itu kan? Kalau memang diobati berkali-kali tidak sembuh-sembuh, kita harus lihat pola makan dia, jenis makanannya apa. Yang kedua, diberikan susu formula apa dia. Ya kalau memang itu memang terbukti, kita naik lagi ke orang tuanya. Ibu, bapaknya ada alergi enggak? Bapak ibunya nggak ada alergi, kita naik 1 tingkat. Ada nggak saudara-saudara yang alergi atau budenya lah, adiknya. Nah itu, kalau memang udah ketahuan alergi,
cepat hindari makanan-makanan yang alergi. Yang tahu si anak itu alergi apa adalah orang tuanya. Tapi kita kadang bingung loh dok, ini anak alergi apa ya, gitu kan? Ya bisa memang, tapi kita Bisa melihat. nggak sih dok, anak diperiksakan, dok saya pingin anak saya ini alergi apa saja, bisa nggak? Tes alergi ada. Oh gitu ya? Tapi mahal tes alergi itu, nggak murah. Soalnya kan kadang kita nggak sadar juga dok. Misalnya saja kita sebagai orang tua baik-baik saja, makan apapun kita cerna dengan baik. Terus tiba-tiba anaknya ini kok sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh, nafasnya gerak-gerak dan lain sebagainya. Itu kebanyakan gitu. Saya juga sering dapat pasien begitu. Sudah keliling kemana-mana dan nafasnya gerak-geruk gitu. Ya. Akhirnya pas ditanyakan, ternyata orang tuanya ada alergi. Obatnya mudah, makan yang menyebabkan alergi hindari. Kalau anak-anak kan seringnya makan itu apa? Ciki-ciki lah, permen. Oke. Itulah yang harus dihindari. Es krim, apalagi kalau coklat, akan sering timbul. Gitu ya dok? Iya betul. Jadi itu yang perlu untuk pengobatan yang gampang adalah kita perbaiki. Salah satu tadi dengan probiotik tadi. Tempe dok ya? Iya tempe. Banyakin tempe. Kalau memang udah agak besar bisa kita berikan apa namanya? Yogurt. Oh yogurt. Ya itu bisa diberikan itu. Banyak kan di pasaran banyak itu. Ya bisa itu. Iya. Gitu ya Ibu Rinasari ya. Terus ada Ibu Rida. Pagi dokter, saya mau tanya anak saya umur 3 bulan sudah 4 hari tidak BAB, tapi kentutnya berbau. Normalkah itu dok? Karena sebelumnya dia minum ASI terus dikasih susu formula. Nah, susu formula lagi nih. Disalahkan susu formula lagi gitu ya. Paling aman itu jelas-jelas ASI. Iya, ASI. Ya itu salah satu pengaruhnya, mungkin dia tidak cocok dengan susu formulanya. Karena apa? Kadang-kadang si A baik untuk susu formulanya, si B belum tentu. Ya. Jadi kenapa dia tidak bisa BAB? Bisa aja mungkin kandungan dari susu itu terlalu banyak lemaknya. Jadi dia tidak mau untuk BAB setiap hari. Oke. Nah, makanya kita harus perhatikan dalam memilih susu pun kita tidak harus sembarangan. Si A ikut belinya susu A, ya si B mau ikut belum tentu cocok. Gitu ya. Walaupun itu, wah ini susunya mahal nih. Biasanya cocok semua gitu. Belum tentu ya dok. Tentu. Jadi tergantung flora normal yang ada di ususnya itu bagaimana. Yang penting adalah berikanlah probiotik yang cukup. Melalui susu formula pun ada probiotiknya itu. Ya, jadi selain probiotik, kalau misalnya dia sudah bisa makanan padat, kita harus berikan yang namanya makanan untuk probiotiknya itu. Nah itu salah satunya bisa kita berikan pisang. Paling mudah di Indonesia kan pisang. Itu juga bermanfaat untuk sistem pencernaan, saluran cerna anak-anak kita gitu. Tapi sebetulnya susu formula itu kalau kita lihat di iklan-iklannya ini menyesatkan atau enggak sih sebetulnya? Seolah-olah mindsetnya itu kita terbawa bahwa kalau anak-anak kita, bayi kita dikasih susu formula nantinya bisa cerdas gitu dok. Saya kesannya yang saya tangkap seperti itu loh dok. Betul. Ya? Padahal saya pikir ya sebagai orang tua, apalagi saya seorang ayah, pasti yang paling ngirit itu yang ASI gitu kan. Betul. Tapi sebetulnya gitu nggak sih dok? Ini anak kalau misalnya tidak dikasih susu formula, kecerdasannya berkurang loh. Walaupun udah dikasih ASI misalnya. Loh, kecerdasan atau tidak tadi kembali lagi ya. Kembali ke sistem pencernaan tadi. Karena apa? Hubungan antara sistem pencernaan dengan otak itu sangat erat sekali sekarang. Jadi kalau saluran cernanya tidak baik, otak akan nggak baik. Jadi tumbuh kembang pun akan terganggu. Gitu ya dok? Nah iya, itu penelitian terbaru sekarang udah mulai ke sana. Wah. Jadi harus benar-benar yang namanya saluran cerna itu dibuat baik. Berarti pola makan, cerna dengan baik, itu akan mendukung kecerdasannya. Iya. Oke. Jadi tidak hanya rangsangan-rangsangan aja yang diberikan, tapi juga pola makan. Kenapa saya tadi anjurkan kalau ibunya masih mesti makanlah yang enak-enak biar anaknya juga merasa asinya enak. Jangan kasih nasi menggono saya. Waduh. Oke. Pertanyaan yang berikutnya ada @bayuwaji87. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Anak saya baru lahir 10 hari yang lalu, sempat kuning dan di fototerapi atau fisioterapi nih maksudnya? Fototerapi 2 hari ya. Oke. Waktu umur 5 hari fasesnya sudah warna kuning, tiba-tiba sekarang berubah menjadi
berubah lagi fesesnya seperti waktu lahir warna hitam, Dok. Kira-kira apa, Dok, penyebabnya, Dok? Dari @bayuaji_87. Oke. Baik, kita lihat dulu ya faktor kuning itu sebetulnya kenapa. Sebenarnya hal mudah sih kalau kuning itu. Nggak usah diobatin pun bisa sembuh. Gitu ya, Dok? Iya. Kalau saya melihat dari sisi ini, pemberian ASI-nya itu cukup apa tidak? Oke. Nah, karena di dalam ASI itu pun sudah mengandung berbagai macam vitamin, probiotik lah, segala macam kalori. Nah, disitulah. Kemudian jumlah yang diminum itu cukup apa tidak? Kalau jumlahnya kurang, ya itu akibatnya akan terjadi lisis dari pecahnya hemoglobin itu akan lebih cepat. Yang kedua, kalau masih umur-umur kecil begitu, sistem sel-sel hatinya belum maksimal berfungsi, sehingga tidak bisa menampung pecahan dari hemoglobin yang banyak itu ke dalam tubuh. Akibatnya ditimbulkanlah ke dalam kulit yang berwarna kuning. Ya memang ada dokter-dokter yang menggunakan fototerapi. Ya, kita lihat dulu kadarnya berapa. Kalau saya pribadi, saya kalau kuning begitu, bayi tidak pernah saya terapi. Nggak perlu fototerapi misalnya? Nggak perlu kalau saya. Kenapa, kalau saya, kenapa? Saya dengan alasan, kenapa? Karena dia kan masih fisiologis. Fisiologis itu, kuning itu masih dianggap fisiologis sampai usia 14 hari. Oh gitu ya? Ya, jadi kita usahakan ASI saja yang cukup. Makanya saya bilang tadi, berikanlah makanan ibunya yang enak-enak. Ya, betul. Kalau misalnya ibunya nggak keluar ASI-nya, coba cari ibu yang lain yang bisa mengeluarkan ASI gitu ya. Kalau memang diperbolehkan dalam agama, monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk urgen boleh lah, Dok, kayaknya, Dok. Ya, itu tergantung keluarga lagi. Iya, boleh tergantung ya. Iya. Oke. Yang jelas untuk Anda yang masih bingung dengan jawaban atau belum puas, silakan bisa datang langsung ke Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid. Ketemu dengan Dr. Hartono spesialis anak secara langsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 3 sore. Dan pendaftaran pasien bisa melalui WhatsApp di 0857 11 11 5683 atau menggunakan aplikasi M Junaid. Kita break dulu, kita akan kembali dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Bagus dan juga Dr. Hartono spesialis anak di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Junaid ya. Kalau orang masyarakat seringnya tidak lengkap ya, Dok ya. Iya. Tapi lebih gampang dan lebih terkenal juga sih, Dok. Rumah Sakit Junaid gitu. Iya, memang. Sakit di mana? Dirawat di mana? Di Rumah Sakit Junaid gitu ya. Iya, Oke, silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi terkait dengan anak bisa datang langsung ke Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid di setiap hari Senin sampai dengan Jumat, ketemu dengan Dr. Hartono pukul 3 sore ya. Oke, Dok, tadi ada pertanyaan yang agak sedikit kelewat mungkin ini terkait dengan waktu umur 5 hari fesesnya sudah warna kuning tiba-tiba berubah menjadi hitam kembali seperti waktu lahir nih, Dok. Ya betul, itu karena akibat dari kuningnya itu mulai menghilang, dikeluarkanlah melalui kotoran itu. Oh gitu ya? Ya, jadi itu warnanya sebenarnya nggak hitam, itu kecoklat-coklatan gitu, bukan hitam. Jadi memang itu normal-normal saja, jadi nggak usah khawatir. Yang penting berikanlah ASI sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia. Dan ASI yang berkualitas yang baik. Bersumber dari makanan dari ibunya yang enak ya. Kasih sate, kasih sayuran yang banyak, itulah, bener. kasih segala macam. Kalau perlu tiap hari makan tempe gitu ya. Ya. Masalah kalau kita melihat yang sekarang ada ya, ibu-ibu ini banyak terpengaruh oleh orang tua yang dahulu. Ngapii gitu loh. Makanan selama menyusui ngapii. Iya. Wah, itulah. Ngapii itu kalau mungkin semacam muteh gitu ya, Dok ya? Iya, makanan diatur, nggak boleh gorengan, harus yang rebus-rebus, makan telur nggak boleh, ayam nggak boleh, misal itu. Padahal itu sekarang bebasin aja ya, Dok. Bebas. Karena demi anak ya. Iya, semua sebetulnya kalau makan ngapii itu sebetulnya ngapii untuk diri ibunya, Dok. Biar kembali langsing gitu kan? Iya. Biar kembali langsing. Kalau teman-teman yang di sini yang nemenin Dr. Hartono ini si langsing ya. Sehat-sehat semua. Langsing kok, langsing dari Jakarta lihatnya. Oke. Gitu ya Mas Bayu Aji ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya @Lianela. Selamat pagi, Dok. Pagi.
Usia baby saya sekarang akan menginjak 7 bulan, mulai diberi makan sejak di usia 6 bulan. Makanan yang saya berikan bubur kemasan dan pure buah dan sayur. Dia tidak ASI, hanya susu formula saja, Dok. Sejak diberi makanan, papnya sedikit kurang teratur. Sering saya beri obat pencerna Interlac. Sehari bisa BAB sampai 3 kali. Bagaimana ya, Dok, agar baby saya BAB-nya teratur? Baik. Susu formula lagi nih, Dok. Itu lagi susu formula lagi. Tidak ada ASINya sama sekali nih. Maka dari itu, biasanya akibatnya tuh banyak sekali ya kalau kita hanya mengandalkan susu formula. Oke. Karena apa? Selain dia kan kekurangan yang namanya kadar HB. Karena di situ kalau dilihat-lihat di setiap kemasan kadar Fe-nya rendah. FE? Iya. Itu tidak mencukupi untuk si bayi untuk tumbuh kembang yang baik. Walaupun itu judulnya susu formula ya, Dok. Betul. Lebih memang maksimum ada di ASI. ASI. Kalau memang diberikan susu formula, setidak-tidaknya harus ada tambahan yang namanya Fe itu. Oke. Untuk supaya menjaga kadar HB-nya supaya baik. Ya, jadi dengan HB yang baik, tumbuh kembang pun akan baik. Usus akan baik, otak akan baik, tumbuh kembang akan baik. Sebetulnya selama ini dalam bidang misalnya nih dinas kesehatan, sering nggak sih, Dok, memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu, ini yang terbaik itu sebetulnya ASI loh, nggak perlu susu formula. Di Eropa sudah ditinggalkan misalnya, di negara-negara maju sudah ditinggalkan. Udahlah, ini pro ayah banget ini. Menjaga kantong tidak kempes. Iya. Daripada beli susu formula, mending makanan yang enak untuk ibunya. Betul, gitu iya kan. benar. Ibunya dapat, bapaknya dapat makanan. Gitu. Bayinya juga dapat. Nah, ya memang program dari Dinas Kesehatan sebetulnya ada. Di Posyandu itu sebenarnya ada penyuluhan-penyuluhan yang harus disampaikan. Tapi kita lihat lagi tergantung dari aktivitas dari kader tersebut. Mau tidak memberikan penyuluhan-penyuluhan itu? Sebenarnya mudah sih kalau mau memberikan penyuluhan. Buka aja buku KIA itu. Tinggal bicara di situ. Oh, ini anak ibu umurnya sekian. Ikutilah pola makan yang ini. Itu gampang. Kemudian tadi berhubungan dengan ibunya, anaknya umur 7 bulan sudah diberikan makanan tambahan ya. Iya. Itu boleh-boleh saja. Memang harus 6 bulan ke atas tuh harus. Terus kemudian tadi BAB-nya nggak teratur ya. Iya. Dan dia berikan obat pencernaan Interlac. Sebetulnya kalau kita lihat diberikan obat itu nama dagang sih Interlac. Sebenarnya isinya tuh Lactobacillus reuteri. Bakteri itu ya? Iya, bakteri baik itu isinya. Tapi kalau keterusan terus diberikan, akhirnya usus malas untuk bekerja secara maksimal ya? Untuk menimbulkan, ini lu tak kasih bakteri dari usus yang bagus, tumbuh sendiri. Dan alami. Memang lebih baiknya saya bilang tadi, berikanlah makanan si probiotik tersebut. Misalnya pisang itu, pisang di Indonesia kan banyak. Umur 6 bulan ke atas kan sudah bisa diberikan pisang. Dan pisang itu di negara-negara Eropa, di Amerika itu buah mahal loh, Dok. Nah, tapi di Indonesia dibuang-buang juga. Kita kadang pengennya sih yang kayak anggur, misalnya saja apel, malah justru di sana itu buah yang untuk milik orang kaya itu malah justru pisang ya, Dok ya. Iya, tapi di Indonesia kebalik. Makanya orang Indonesia dengan orang kanan kebalik semua. Oke. Jadi berikanlah coba makanan tambah itu, diberikan pisang lah. Pisang kan dulu dari usia 6 bulan udah boleh diberikan, dikerok apa di apa gitu bisa. Campur nasi. Iya, gitu. campur nasi. Siap. Pertanyaan berikutnya, @fajarayu 11. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Bayi saya usia 6 bulan, Dok, ASI eksklusif. Baru ini dapat MPASI bubur tepung beras plus susu formula. Sekarang BAB dan kentutnya berbau tajam atau busuk, tidak seperti biasanya. Apakah pencernaannya bermasalah, Dok? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya, satu lagi kita lihat. Apa isi dari makanan yang dimakan. Biasanya kalau kentut berbau itu proteinnya tinggi. Wow. Iya, yang dewasa pun gitu kan. Kalau kebanyakan makan protein yang tinggi, ya ciri-cirinya itu ya, Dok? Sama, iya. Saya protein tinggi berarti. Iya, kalau proteinnya makan terlalu banyak proteinnya yang lain enggak, terjadilah itu keseimbangannya enggak ada jadinya. Jadi diperhatikan itu. Mudah aja toh. Yang kemudian juga kita lihat makanan dia mengandung probiotik tidak. Karena itu merupakan kesehatan dari saluran cernanya sendiri. Baik.
Oke, gitu ya. Iya. Fajar Ayu. Ini cewek apa cowok ya? Ada ayunya. Ada Ayunya ya. Ini lahirnya mungkin pas Fajar, berarti subuh ya, Dok. Subuh. Wiwin Andari 23. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Anak saya usia 1 bulan dan operasi pemotongan usus karena atresia. Ususnya menjadi sangat pendek dan penyerapan nutrisi juga buruk. Saya disuruh menggunakan susu Pregestimil, tapi rasanya kurang enak. Jadi anak saya kurang suka. Apa ada susu lain yang mudah dicerna, Dok? Mengingat usus anak saya sangat pendek. Terima kasih. Baik. Kalau memang sudah dipotong, itu kan dibuat, kalau atresia ini kan istilahnya dibuat anus baru. Ya. Yang dibuka nanti anusnya, sementara dia akan dilewatkan ke perut dulu. Baik. Kemudian berhubungan dengan susu Pregestimil. Pregestimil itu sebetulnya adalah yang susu yang memang terhidrolis sempurna, semuanya tidak ada susu protein dia. Seperti asam amino gitu. Memang harganya cukup mahal. Gitu ya, Dok. Bukan hanya cocok apa tidak, mahalnya itu. Oke. Baik. Ya. Jadi kalau kita memang terkendala dengan harga, itu bisa aja dicoba dengan yang namanya susu kedelai. Susu Kalau kedelai. terpaksa sekali bisa susu kedelai. Ya, tidak hanya Pregestimil, karena itu terus terang harganya mahal. Untuk absorpsi susu yang susu yang pendek itu sebenarnya sudah disesuaikan. Dia umurnya kan baru berapa hari? 1 bulan. Ini 6 bulan. 6 bulan toh. Sorry, 1 bulan. 1 bulan kan. Umur 1 bulan itu kan kita hanya butuh dia makanan dari yang cair, bukan yang padat. Kalau dihitung-hitung dengan hitungan gizi yang ada, susu-susu formula itu yang khusus itu sudah mencukupi karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan oleh si bayi. Sebetulnya tidak apa-apa diberikan juga. Karena umur usia 1 bulan itu cukup dengan cairan Iya. saja, tapi yang kandungannya oke ya. Iya, kalau Pregestimil itu kan memang ya semuanya hebat lah, karena harganya juga hebat. Oh gitu ya, Dok. Iya. Iya. Oke, begitu ya, Mbak Wiwin Andari ya. Terus juga ada Ibu Santi. Pagi, Dok. Pagi. Dok, anak saya berumur 1 tahun. Saat peralihan susu formula ke 1 tahun, anak saya diare keluar ruam singkat. Peralihan susu formula ke 1 tahun, anak saya diare keluar ruam. Singkat cerita, berobat dan sembuh, berganti merek susu formula, tapi masih diare, dan akhirnya beralih ke susu soya, tapi masih diare juga. Gimana nih, Dok? Nah itu makanya tadi saya bilang harus ditanyakan dulu, ada alergi tidak itu loh. Kalau memang ada alergi, carilah susu yang sesuai, susu alergi. Ini yang paling susah itu mencarikan susu yang sesuai ini dulu, Dok. Nah betul, maka itu kan kita lihat susu yang sesuai itu sesuai harganya kah, sesuai kualitasnya, tahu yang mana gitu loh. Kalau sesuai yang dengan harganya, sesuai dengan kantong. Nah kalau dia ada alergi, memang kita harus berikan susu khusus yang untuk alergi. Tapi kalau anaknya memang sudah timbul alergi, itu tidak bisa susu alergi yang misalnya hipoalergi itu untuk mengobati itu, harus susu yang lebih tinggi lagi nantinya. Maka itu supaya belum sampai ke sana, kita harus sudah mendeteksi dulu dari awal. Kalau deteksi awal ternyata dia alergi, kalau memang kita memberikan susu, berikanlah yang protein yang hidrolisasi sebagian, enggak yang full. Kalau udah sakit, enggak bisa pakai yang sebagian, harus yang full terhidrolisasi. Akan jadi mahal jadinya nantinya. Tapi bisa ya, Dok, misalnya saya belum tahu apa-apa terkait dengan anak saya, terus konsultasi ke dokter Hartono. Dok, kira-kira alergi anak saya nih apa sih, Dok? Gitu. Ya, kalau kita lihat dia masih minum ASI, berarti dari ASInya. ASInya kita kembali lagi ke ibunya makan apa ya. Oke, baik. Jadi gitu ya, Dok? Ya, iya. Oke, Dok. Sebelum kita berpisah, ada statement terakhir closing nih, Dok. Silakan, Dok. Baik. Kita harus menjaga yang namanya kesehatan saluran cerna. Karena di situ untuk menimbulkan sistem, kalau sehatnya saluran cerna akan timbul sistem imun yang baik. Kemudian tumbuh kembang juga yang baik. Yang kedua, kalau kita memang membutuhkan susu formula yang memang benar-benar dibutuhkan, carilah susu formula yang mengandung Lactobacillus reuteri. Oke. Ya.
Catat ini. Ya, itu cari pemereknya banyak, wis cari sendiri yang mana. Oke. Yang ketiga, jagalah selalu kesehatan si bayi dengan memberikan makanan yang sesuai dengan usianya. Baik. Jadi jangan berlebihan. Mungkin itu yang penting. Terima kasih Dr. Hartono. Ya. Dan untuk kawan Rasika yang belum puas dengan perbincangan kita pagi hari ini, silakan datang langsung ke Rumah Sakit HA Junaid, ketemu dengan Dr. Hartono yang jadwal prakteknya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 3 sore. Dan untuk Anda yang ingin mendaftar, bisa melalui WhatsApp di 0857 11 11 5683 atau melalui aplikasi Junaid. Oke kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini di Bincang Rasika, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit HA Junaid. Dan pagi hari ini saya pamit undur, mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Bagus AA, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Bincang Rasika yang dipersembahkan oleh Radio Rasika Pekalongan. Rasika FM.